Ya, ada sebagian saudara kita menanyakan tentang berzikir setelah sholat wajib dengan suara keras. Ya, memang jamaah sekalian, masalah ini diperdebatkan oleh para ulama kita. Dan sikap kita tentunya berlapang dada, karena kedua-duanya memiliki dasar yang kuat ya di dalam syariat. Ya, untuk pihak yang mengatakan hendaknya berzikir itu dengan suara pelan saja, yaitu berdasarkan surat Al-A'raf ayat 205. Ini saya kutip penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi jilid keempat terbitan Dar Ibnu Jauzi. Ya, beliau mengutip atau membahas ayat ya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr minal qaul. Hendaknya berzikir kepada Tuhanmu dalam dirimu sendiri dengan suara yang pelan tanpa dikeraskan. Nah, apa maksud ayat ini? Ibnu Abbas rahimahullah menjelaskan maksudnya adalah yaitu zikir di saat sholat, kata Ibnu Abbas. Begitu dengan suara yang pelan. Sementara Al-Qurtubi sendiri mengatakan aiduna raf'i fil qaul, yaitu janganlah meninggikan suara dalam perkataan zikirnya. Ai asmi nafsaka, yaitu dengarkanlah zikir itu oleh dirimu sendiri. Lalu beliau rahimahullah juga mengatakan begini, wadalla hadza ala anna raf'as sauti bidzikri mamnu'un. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa meninggikan suara itu mamnu, terlarang. Ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Kemudian para ulama yang mengatakan boleh saja berzikir dengan suara dikeraskan setelah sholat. Bahkan itu bukan hanya boleh tapi sunnah. Ini berdasarkan hadis Sahih Imam Bukhari, ya, nomor 841. Dan kita tahu para sahabat dan juga Rasulullah SAW tentunya mereka yang sangat memiliki otoritas ya dalam memahami ayat Al-Quran. Mereka diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari nomor 841. Anna Ibnu Abbas akhbarahu, Ibnu Abbas mengabarkan kepada dia di sini adalah Abu Ma'bad, pelayan dari Ibnu Abbas. Anna raf'as sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dulu di masa Rasulullah kalau para sahabat itu kelar selesai sholat mereka meninggikan suaranya. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik idza sami'tuhu. Aku tahu mereka selesai sholat ketika aku dengarkan suara zikirnya. Maka ini menjadi dasar bolehnya hal tersebut. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Ini Fathul Bari Imam Ibnu Hajar. Jilid ketiga terbitan Ad-Dar Al-Alamiyah. Ya, beliau berkata, "Kana ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wasalam fihi anna mithla hadza indal Bukhari yuhkamu lahu fi raf'i khilafan liman syadza wa man'a dzalik." Kata beliau rahimahullah bahwa hal ini terjadi di masa Rasulullah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari, dan hal ini dijadikan standar hukum, maksudnya dalil hukum ya untuk meninggikan suara itu. Berbeda ya dibanding orang yang menganggap ini hal yang janggal, atau berbeda dengan orang yang menganggap ini terlarang. Ya. Waqad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dzalik. Dan Imam Muslim sepakat dan juga mayoritas ulama tentang hal ini. Jadi ini pandangan mayoritas ulama bahwasanya mengeraskan suara berzikir setelah sholat itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, wa fihi dalilun ala jawazil jahri bidzikri akibas sholah. Dan ini menjadi dalil bolehnya mengeraskan suara setelah sholat. Ya, yang penting memang jangan sampai mengganggu, ini catatannya, jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang sholat. Cukup ya suara yang pantas, yang patut ya di antara terlalu keras atau juga terlalu dipelankan. Ya, jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah membimbing ya dalam surat Al-Isra ayat 110, wabtagi baina dzalika sabila. Dan hendaknya berzikir di antara dua hal itu. Maksudnya di antara terlalu keras atau terlalu pelan. Jadi sedang-sedang di antara itu. Yang tadi saya katakan, jangan sampai mengganggu orang lain. Namun berzikir dikeraskan sendiri bukan bid'ah. Ya, ini saya ambil dari penjelasan Syekh Utsaimin, di mana beliau mengatakan bahwa al-jahru bidzikri ba'da salawat al-maktubah sunnah. Dia bilang begitu. Mengeraskan suara berzikir setelah sholat wajib itu adalah sunnah.
Dalla 'alaiha ma rawahul Bukhari min hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wasalam. Bahwa dahulu di masa Rasul berzikir dengan suara dikeraskan. Lalu beliau berkata lagi, wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan innal jahra bidzalika bid'ah, bahwa mengeraskan zikir itu bid'ah. Lalu kata beliau begini, faqad akhta'a, itu pendapat yang salah. Fakaifa yakun asy-syai' al-ma'hud fi ahdi Nabi alaihi salatu wasallam bid'ah? Bagaimana mungkin sesuatu yang terjadi di masa Nabi itu dikatakan bid'ah? Ini penjelasan dari Syekh Utsaimin, yaitu dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Rasail jilid ke-13 halaman 247 sampai 261. Walhasil masalah ini memang ada sedikit pandangan para ulama yang berbeda, maka dua-duanya memiliki dasar. Dan kata Imam Nawawi dikutip dalam kitab Ruhul Bayan bahwa bagi mereka yang dengan zikir dikeraskan itu menjadi lebih semangat, maka silahkan. Dan kalau itu tidak mengganggu orang lain, silahkan. Namun kalau seandainya dia ya dengan zikir dikeraskan itu bisa mengganggu orang lain, maka yang seperti itu jangan. Ini penjelasan dari Imam Nawawi. Adapun Imam Nawawi sendiri mengutip dari Imam Syafi'i ya rahimahullah bahwa hal tersebut terjadi ya untuk keperluan mengajar. Ya, seperti yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari tadi di halaman 92 dari jilid yang sama, yaitu jilid ketiga. Ya, bahwasanya hal itu diperlukan ketika untuk mengajar. Namun yang namanya kepentingan untuk mengajar bisa jadi selalu ada, karena mengingat jamaah pun juga berbeda-beda. Ya, walhasil jamaah sekalian, kita berlapang dada dalam masalah ini, karena memang dalam fikih itu selalu identik dengan perbedaan pandangan, dan kaidahnya adalah la inkaru fi masail ijtihadiyah. Dalam masalah-masalah yang masih ijtihad debatable para ulama, hendaknya jangan ada sikap saling mengingkari.